Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang apa fungsi dari STDIO, kemudian iStream, iManip, dan sebagainya. Baik teman-teman, sebenarnya kumpulan-kumpulan dari semua itu ini antara STDIO, iManip, iStream itu adalah sebuah file header ya pada pemrograman bahasa C dan bahasa C++. Dan bahasa C sendiri itu kan bahasa C++ itu sendiri kan dia adalah penerus atau penerus generasi dari si bahasa C sendiri. Nah, karena teman-teman, setiap bahasa pemrograman ini dia memiliki carian tersendiri untuk mendapatkan akses memori dalam bahasa C maupun C++. Nah, dia membutuhkan satu file yang digunakan untuk mengakses hal tersebut, yaitu file header gitu. Sedangkan file header ini adalah file yang berisi deklarasi untuk berbagai fungsi yang dibutuhkan oleh program, baik itu sebagai standar input output maupun sebagai sintaksnya, teman-teman. Jadi secara singkatnya, fungsi-fungsi dari STDIO kemudian iManip itu adalah dia hanya sebagai berangkas atau box untuk tempat-tempat yang mengumpulkan dari sintaks-sintaks untuk bahasa pemrograman itu sendiri, teman-teman. Jadi setiap program dia tidak harus menggunakan STDIO dalam satu kaligus menggunakan semuanya. Dia cukup menggunakan apa yang dia butuhkan di dalam pemrograman sendiri. Kalau misalkan hanya menggunakan seperti printf kemudian scan, itu cukup dengan STDIO saja, tak perlu iManip dan iStream. Nah, kemudian macam-macam fungsi header yang sering digunakan itu, yang pertama ya itu tentu STDIO. Ini STDIO.h ya teman-teman. Nah, dia itu adalah merupakan singkatan dari standar input output header yang digunakan sebagai standar input output operasi yang digunakan oleh bahasa C. Akan tetapi bisa juga digunakan dalam bahasa C++. Contoh seperti ini teman-teman. Nah, ini kan STDIO, tapi di sini saya gunakan dia di dalam C++, teman-teman. Seperti itu. Dia tidak masalah karena kan sama saja, karena C itu adalah C++ adalah generasi penerus generasi dari bahasa C. Jadi lebih lengkap di C++ daripada di bahasa C, teman-teman. Adapun fungsi-fungsinya yang ada di dalam STDIO ini antara lain, dia yang pertama itu adalah printf, teman-teman. Ini printf yang mana dia merupakan fungsi keluaran untuk digunakan untuk menampilkan informasi atau pesan ke layar secara terformat atau menentukan tipe data yang akan dikeluarkan, teman-teman. Kemudian yang fungsi kedua itu adalah push. Ini merupakan fungsi keluaran untuk digunakan yang digunakan untuk kayak menampilkan informasi atau pesan yang bertipe data string ya, untuk yang string dia tanpa harus melakukan penentuan tipe data terlebih dahulu, teman-teman. Kemudian ada lagi selain dua itu, yaitu adalah putchar. Nah, dia ini merupakan fungsi keluaran yang digunakan untuk menampilkan informasi atau pesan yang bertipe data char tanpa harus melakukan penentuan tipe data terlebih dahulu. Nah, kemudian itu ada yang namanya scan. Nah, scan itu biasanya dia digunakan setelah printf, teman-teman. Seperti ini kan. Setiap ini sebagai apa ya? Pembaca. Ini scan itu adalah pembaca dia. Yang mana dia berfungsi untuk memasukkan yang digunakan untuk menginput data numerik, karakter, dan string secara terformat. Dia menentukan tipe data yang akan dimasukkan. Scan ini juga, ini kan di bahasa C dia menggunakan scan. Kalau di C++ dia sekarang kebanyakan itu menggunakan yang namanya apa ya? Dia menggunakan input itu yang ya itulah. Nah, kemudian teman-teman, yang berikutnya itu adalah selain STDIO ada yang namanya iStream.h ya, yang mana dia juga merupakan singkatan dari input output ya, stream ya, header
yang digunakan sebagai standar input output operasi yang digunakan oleh bahasa C++. Nah, fungsi-fungsi yang ada di dalam iStream antara lain sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama itu adalah code, yang merupakan fungsi keluaran dari C++ yang menampilkan data dengan tipe data apapun ke layar. Jadi bebas ya, menggunakan code dia bebas. Kemudian cin. Nah, cin ini sama dengan ini cin ya, sama dengan scan. Kemudian cout juga sama dengan print. Itu tadi yang saya maksud, teman-teman. Oke, kemudian ada yang namanya handle. Nah, ini adalah merupakan suatu fungsi yang manipulator ya. Dia yang digunakan untuk melakukan perintah atau new line atau pindah baris, untuk berpindah baris. Misalkan kalau di C plus play di bahasa C itu kebanyakan biasa kan dia menggunakan /n untuk pindah baris ke bawah kan. Itu menggunakan /n. Tapi kalau di bahasa yang di C++ dia menggunakan NDL gitu. Kemudian setelah itu ada yang namanya conio kalau salah ya, conio titik H biasa digunakan di sini adalah conio. Dia merupakan file header yang berfungsi untuk menampilkan hasil antar muka ya, kepada pengguna. Fungsi-fungsi yang di dalam conio titik H ini antara lain yaitu yang pertama get. Ya, dia merupakan singkatan dari get, creator and echo ya, yang digunakan untuk menahan atau pause output suatu program dan akan kembali mengeksekusi setelah kita melakukan input, baik itu tombol enter atau tombol lainnya, dan inputan tersebut tidak ditampilkan di dalam window gitu. Yang kemudian fungsi berikutnya adalah get ya, get kan tadi itu adalah get ya, tulisannya itu get ch gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah get che, get c. Itu dia secara fungsi sama dengan get, akan tetapi ketika dia melakukan inputan, dia inputan tersebut tampil dalam window, teman-teman. Jadi tidak sama dengan get yang pertama. Dia itu tidak menampilkan inputannya, tidak menampilkan di window. Sedangkan untuk yang get yang kedua adalah dia tertampil, dia kelihatan gitu. Kemudian ada yang namanya CLR screen ya. Dia ini merupakan singkatan dari clear screen ya, yang digunakan untuk membersihkan layar window. Biasa itu disimpan di akhir-akhir di pengkodingan, pokoknya di akhir-akhir dari pengkodingannya. Ya gitu, teman-teman. Untuk yang lainnya itu masih banyak sekali, teman-teman. Untuk yang misalkan dia seperti stdip, kemudian string titik H, kemudian ada lagi yang namanya ya masih banyak, teman-teman. Ya mungkin itu aja. Gimana juga dengan yang namanya ini include ya. Include ini apa sih sebenarnya? Karena kalau diartikan dalam artinya sendiri itu include adalah menyelip gitu. Jadi intinya semua yang ada di dalam deklarasi itu, yang ada di dalam STDIO atau iStream dan semuanya itu, dia nanti akan menyelip di dalam program-program yang kita gunakan di dalam sini. Seperti ini kan milik dari STDIO. Gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.